Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur hari ini kita bisa launching tayangan perdana podcast Rostar, ruang obrolan seputar remaja. Seperti dalam pepatah, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Irma Fitri Setiawati, calon penyuluh keluarga berencana perwakilan BKKBN Provinsi Maluku. Di sini saya tidak sendiri ya, ditemani oleh Gilbert Patihawean, Duta Genre Maluku, dan juga kru kami, ada Mas Desta Janu Kuncoro, calon Widya Iswara, serta Mas Roli, calon Humas. Dan juga sudah hadir bersama kita narasumber kami yang terhormat Bapak Dr. Honoris Causa, Dr. Hasto Wardoyo, spesialis Obgyn, Kepala BKKBN Republik Indonesia. Ya, terima kasih Bapak Hasto. Ya, terima kasih, sama-sama. Iya. Tayangan perdana podcast ini merupakan salah satu terobosan saya sebagai penyuluh KB untuk mensosialisasikan program Bangga Kencana dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Langsung saja ya kita berbincang-bincang. Di sini rebranding BKKBN itu merupakan terobosan baru dari BKKBN untuk menguatkan relevansinya dengan generasi baru zaman now, yaitu generasi remaja, milenial, dan zineal. BKKBN adalah lembaga yang sangat strategis untuk menyiapkan generasi baru yang unggul agar Indonesia menjadi lebih maju. Pembaruan dari jingle logo dan tagline dilakukan agar semakin relevan dengan perkembangan masyarakat saat ini ke depan dengan menciptakan program-program yang positif. Ya, langsung saja ini Pak Dokter. Di sini saya akan melakukan tanya jawab langsung ya. Yang pertama itu BKKBN itu kan sampai ada 2 program Pak untuk remaja. Ada BKR untuk orang tuanya dan juga PIKR untuk remajanya. Nah, seberapa substansinya Pak remaja itu sehingga BKKBN membuat program untuk remaja itu menjadi 2 seperti itu Pak? Ya, jadi begini ya, masa depan bangsa kita itu sangat ditentukan oleh remaja. Kita ini kan masuk di bonus demografi, ya. Jadi perbandingan antara usia remaja sampai usia produktif dibandingkan balita dan lansia yang sudah tidak produktif, itu jauh berlipat-lipat lebih banyak yang usia produktif. Nah, siapa yang menentukan nanti usia produktif itu akan betul-betul produktif? Itu adalah remaja. Ya, yang muda-muda, yang sekarang ini masih usia 14 tahun ke atas sampai usia-usia 35 itu sangat menentukan sekali. Itulah makanya BKKBN bertekad untuk harus menjadi sahabat remaja, sahabat keluarga, dan BKKBN harus punya banyak mitra remaja, karena banyak remaja ini lebih cenderung mendengar dari teman sebaya daripada mendengar dari orang tua. Nah, itulah alasannya kenapa BKBN betul-betul banyak program yang harus kita kerjakan bersama generasi muda. Begitu Mbak Irma, Bu Irma, terima kasih. Dan untuk peran remaja sendiri Pak, untuk mewujudkan program Bangga Kencana itu seperti apa Pak? Karena kita kan harus bekerja sama dengan PIK Remaja, Duta Genre, dan yang lainnya seperti itu. Sebetulnya remaja itu gini ya, jadi yang pertama harus menjadi contoh dulu. Untuk dirinya itu harus bisa dicontoh. Jadi remaja seperti salam genre itu, untuk tidak kawin pada usia dini, kemudian tidak melakukan hubungan seks di luar nikah, kemudian juga tidak nafsa, tidak melakukan hal-hal yang negatif yang kemudian menjadi adiksi atau kecanduan seperti alkohol, narkotika, obat-obat terlarang. Itu sebetulnya salamnya genre 3 itu. Nah, kalau itu bisa dilakukan oleh remaja sudah bagus ya. Kemudian setelah itu remaja ini harus menjadi agen perubahan ya. Sehingga kemudian remaja ini harus share kepada teman-teman remaja yang lain. Kita ini kan
pingin sekali remaja ini mau belajar tentang masalah kesehatan reproduksi. Ya, dia bisa memahami tentang pentingnya kesehatan reproduksi. Ya, proaktif membaca. Kemudian kalau yang bergabung dengan BKKBN ya kita bisa sering sekali ada e-learning, ada forum-forum di genre ini bisa saling menyampaikan materi-materi tentang kesehatan reproduksi. Kemudian genre generasi berencana. Berencana itu keren. Ini sebetulnya asalkan generasi muda kita ini sudah bisa hidup berencana dengan baik, itu sudah sangat mendukung program Bangga Kencana. Sebagai contoh ya, dia tidak nikah di usia kurang dari 20 tahun. Ya, nikahnya 21 untuk yang perempuan, yang laki-laki 25. Kemudian dia kampanyekan kepada teman-temannya bahwa hamil dan melahirkan yang sehat adalah usia minimal 20 tahun untuk perempuan dan maksimalnya 35 tahun. Nah, ini sudah luar biasa. Ya, kemudian nanti ditambah lagi kampanye-kampanye tentang masalah katakanlah bagaimana menjaga kesehatan reproduksi, kemudian apa manfaat kontrasepsi, kemudian stunting, jarak anak harus diatur dan sebagainya. Saya kira banyak sekali remaja-remaja kita yang dia itu perlu tahu tapi belum tahu. Kritik saya kepada adik-adik remaja kita ini kan pengetahuan tentang kesehatan reproduksinya belum maju, tapi nafsu seksnya maju. Ini yang perlu disadari bersama. Sehingga mereka ini kalau kita tanya usia pertama kali hubungan seks maju, semakin muda. Tetapi pengetahuan tentang seks tidak maju. Sehingga akhirnya terjadilah penyakit. Yang terjadi penyakit, ada penyakit kanker mulut rahim, ada penyakit menular seksual, HIV AIDS dan sebagainya. Itu harapan saya kepada generasi muda. Begitu Mbak Irma. Oh, iya Pak, terima kasih Pak. Dari Mas Gilbert silakan mengajukan pertanyaan. Terima kasih banyak Bu Irma. Selamat sore Pak Dr. Hasto Wardoyo, Bapak kita genre Indonesia. Ya. Salam genre dari Maluku Pak. Ya, salam genre. Ya. Hormat Pak. Ya, tadi Gil sempat mengutip beberapa percakapan yang telah Bapak sampaikan bahwa memang benar bahwa kita generasi muda ini adalah tonggak utama yang nanti bakal menyorakan hak kita sebagai warga negara dan turut mensukseskan pembangunan di Indonesia, dan BKKBN menjadi salah satu tombak utama untuk mewujudkan itu. Nah, tadi sempat Gil kutip juga bahwa yang tadi Bapak bilang itu anak muda mempunyai peran penting dalam hal tersebut. Nah, yang ingin Gil tanyakan nih Pak, apa peran remaja dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera? Karena berdasarkan pengalaman kami di Maluku itu biasanya kalau misalkan turun dan sosialisasi mengenai keluarga berencana dan program-program dari BKKBN, kami sering dibilang bahwa remaja ini yang nanti bakal menghasut remaja-remaja lainnya untuk kawin cepat atau bisa dikatakan kawin muda gitu Pak. Itu sebenarnya salah perspektif sih Pak, tapi gimana tanggapan Bapak untuk peran remaja dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas gitu Pak? Ya baik Mas Gilbert. Jadi ini pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana peran remaja untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera, keluarga yang berkualitas ya. Satu hal yang penting kita pahamkan kepada remaja ini kan begini, bahwa untuk membangun keluarga itu kesiapan itu kan tidak cukup siap dalam arti secara biologis ya. Kemudian mereka harus siap secara ekonomis, juga mereka harus siap secara psikologis itu. Kalau teman-teman yang beragama Islam tentu juga paham betul bahwa menjadi suami itu sekaligus menjadi khalifah, menjadi pemimpin di dalam rumah tangga. Kalau seandainya dia itu tidak punya nilai kelebihan di dalam menjadi pemimpin, itu pasti memang tidak bisa memimpin. Ini maka laki-laki itu harus punya kelebihan juga sebelum menjadi seorang pemimpin, meskipun pemimpinnya itu di dalam lingkungan keluarga. Nah ini yang perlu terus-menerus kita sadarkan, kita sampaikan kepada generasi muda remaja. Nah, kalau teorinya kan begini Mas Gilbert, mereka yang bisa mendukung tercapainya
kesejahteraan itu mereka yang tidak putus sekolah, mereka yang tidak kawin pada usia muda, kemudian mereka yang tidak punya anaknya tidak banyak, ya. Kemudian yang berikutnya itu mereka yang sehat, kesehatan reproduksi, tidak kematian bayi, tidak kematian ibu, karena kalau kematian ibu juga membuat jadi piatu, ya, kemudian anak terlantar dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya mereka punya pekerjaan yang tetap, ya, dan kemudian dia punya jaminan hari tua. Dalam arti ketika dia bekerja, dia bisa menabung dan kemudian bisa untuk masa-masa nanti, gitu ya, tidak hanya untuk hari ini, gitu. Itulah ciri-ciri remaja, generasi muda yang bisa mensukseskan kesejahteraan bagi keluarga atau sering dikatakan sebagai menyukseskan bonus demografi. Artinya ciri-ciri remaja yang bisa menjadi modal pembangunan untuk memetik bonus demografi. Sedangkan remaja yang putus sekolah, kemudian kawin pada usia dini, anaknya banyak, lingkungannya jadi kematian ibu, kematian bayi tinggi, kesakitan bayi dan anak tinggi, kemudian juga akhirnya kualitas stunting. Maka ini adalah ciri remaja yang akan menjadi miss bonus demografi. Nah, itulah ciri-ciri yang harus remaja itu menjadi modal pembangunan, ya. Begitu, Mas. Ya, terima kasih banyak Bapak. Tadi sempat dibilang juga Bapak dari tadi Pak punya penjelasan. Nah, untuk mewujudkan hal itu, BKKBN sendiri sudah menyediakan beberapa program. Nah, mulai dari PIK-R, genre, bahkan BKR, dan lain sebagainya. Nah, yang ingin ditanyakan satu lagi ini Pak. Apa peran PIK dalam mewujudkan program Bangga Kencana itu, Pak? Ya, hari ini sebetulnya PIK-R untuk pusat informasi tentang kesehatan reproduksi ini sangat-sangat penting. Tadi di depan sudah saya singgung, ya. Jadi saya ulangi, tadi di depan sudah saya singgung bahwa sekarang ini remaja-remaja itu ditanya yang sederhana saja tentang kesehatan reproduksi itu banyak yang tidak bisa jawab. Sebagai contoh begini, Anda perempuan, misalkan usia 12,5 tahun, Anda belum menstruasi, Anda tahu Anda itu normal atau tidak? Juga tidak bisa menjawab, gitu kan. Kemudian Anda perempuan, Anda menstruasi nyeri, ya, Anda tahu nyeri yang normal itu seperti apa dan yang nggak normal seperti apa, kita juga nggak bisa jawab, kan, itu. Nah, kemudian laki-laki misalkan, ada laki-laki kena parotitis epidemika yang bengkak di bawah telinga kanan kiri itu misalnya, itu kesehatan reproduksi banget itu. Kemudian dia tidak tahu kalau itu sebetulnya kalau dibiarkan akan menyerang testisnya, dan kalau menyerang testisnya maka kemudian masa depannya akan suram, bisa mandul, sulit hamil dan sebagainya istrinya. Nah, ini mereka juga tidak tahu. Nah, hal-hal seperti inilah yang kalau menurut saya penting sekali remaja-remaja ini melalui PIK-R ini dikasih pelajaran. Tidak sexual intercourse itu bukan pelajaran sexual education, ya. Jadi orang sering mensalah persepsikan bahwa kalau kita memberi pelajaran sexual education atau pelajaran comprehensive reproductive health, itu disangkanya kita memberikan pelajaran tentang hubungan seks. Padahal tidak sama sekali. Nah, coba kalau saya misalkan terangkan sama anak SMP, misalkan saya terangkan, yang laki-laki saya kumpulkan dengan laki-laki, kemudian saya sebagai guru laki-laki menjelaskan apa pentingnya sirkumsisi. Ya, bagaimana hubungan sirkumsisi dengan kanker mulut rahim. Itu kan kalau saya nerangkan begitu kan tidak salah ini. Ya, artinya itu penting. Oh, ternyata kalau laki-laki yang tidak sirkumsisi cenderung pasangannya mudah kena kanker mulut rahim. Kenapa begitu? Karena kita terangkan, karena ini kotor, kemudian akhirnya kotoran itu bisa merangsang terjadinya
perubahan kanker pada epitel atau sel-sel di mulut rahim. Ini kan informasi ini penting. Ketika anak umur 15 tahun dia pacaran, kemudian kita salam genre kita itu tidak kawin pada usia dini, kita terangkan itu baik-baik anak umur 15 tahun bahwa anak perempuan 15 tahun Tuhan ciptakan mulut rahimnya masih menghadap keluar. Kalau besok umurnya sudah 20 tahun, Tuhan ciptakan mulut rahimnya menghadap ke dalam. Nah, kalau mulut rahimnya masih menghadap keluar, kalau hubungan seks, maka daerah yang mau jadi kanker itu masih tersentuh oleh alat kelamin laki-laki. Dan kemudian mudah terjadi kanker mulut rahim di 15 sampai 20 tahun lagi. Sehingga kalau ada perempuan umurnya, seorang perempuan umurnya 35 tahun, kok sudah menderita kanker mulut rahim. Ini patut dicurigai, jangan-jangan dulu umur 15 tahun sudah kontak seksual. Nah, ketika kita terangkan begitu, setelah umur 20 tahun mulut rahimnya menghadap ke dalam, daerah yang mau jadi kanker sudah tidak tersentuh oleh alat kelamin laki-laki. Sehingga insya Allah aman. Ya gitu. Itu kan barang yang mudah dan sepele ya. Saya terangkan dengan pembantu rumah tangga ya paham, saya terangkan dengan supir saya ya paham, saya terangkan dengan tukang becak di jalan pun paham itu. Nah, inilah yang kalau menurut saya adik-adik genre itu harus punya ilmu-ilmu praktis yang ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ilmu tentang kesehatan reproduksi itu bisa dikuasai, saya kira kita akan tercegah dari banyak musibah ya, banyak kanker mulut rahim, kemudian unwanted pregnancy, kehamilan tidak dikehendaki, kematian ibu, kematian bayi begitu. Nah ini saya terima kasih sekali kepada teman-teman di Maluku ya, luar biasa saya kira ini sudah punya forumnya ya. Saya mendukung ya, saya mendukung dan saya Mbak Irma dan Mas Gilbert, saya tidak segan-segan. Anda pun jangan segan-segan untuk suatu saat WA saya kalau memang ada waktu saya pun akan ikut meramekan ini. Kalau Anda ada pertanyaan-pertanyaan dikirim ke saya juga. Kalau saya ada waktu saya bisa live, tapi kalau nggak ada waktu saya bisa rekaman dengan Zoom, kemudian saya kirim ke Anda. Jadi saya kira ini ya apalah, apa yang bisa kita lakukan kan kita lakukan itu. Begitu Mas Gilbert. Luar biasa sekali Pak, terima kasih banyak Pak. Aduh kami di Maluku, khususnya genre Maluku sangat termotivasi akan hal itu Pak. Terima kasih Pak, kembalikan ke Bu Irma. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Pak Hasto, matur nuwun banyak. Pak Hasto, ini pertanyaan terakhir nggih Pak Hasto nggih untuk peran PIK-R dalam pencegahan stunting itu seharusnya seperti apa Pak? Yang harus kita gerakkan di lapangan itu bagaimana dengan kita bekerja sama dengan PIK-R dan genre itu. Jadi PIK-R dan genre di lapangan dalam rangka mencegah stunting. Sebetulnya kuncinya satu, remaja itu kita cegah untuk tidak anemi. Iya, remaja kita cegah untuk tidak anemi, terutama remaja putri. Iya, terutama remaja putri. Caranya gimana? Kalau untuk ngecek anemia atau tidak itu gampang sekali. Dimana remaja-remaja itu periksa di puskesmas juga banyak yang gratis, apalagi BPJS. Kalau toh harus bayar, bayarnya itu periksa HB itu nggak sampai Rp5.000. Ya, uang jajannya itu sangat cukup untuk periksa HB. Nah, kemudian remaja-remaja harus menyadari, terutama remaja putri, bahwa mereka itu menstruasi. Dan menstruasi itu mengeluarkan darah 200 cc. Ya. Sehingga kalau mereka mau diet ketat, makannya nggak teratur, makannya kurang mengandung zat tambah darah, itu pasti dia jadi anemi. Karena setiap bulan mengeluarkan darah 200 cc. Kan banyak yang nggak menyadari bahwa perempuan itu setiap bulan seperti donor, keluar darah 200 cc, 200 cc. Orang donor aja syaratnya 3 bulan sekali baru memenuhi syarat. Tapi kalau perempuan ini kan sebulan 200 cc, 200 cc keluar. Ya selama 5 hari, ada yang sampai 7 hari gitu. Nah, oleh karena itu ada tablet tambah darah yang harus dikonsumsi bagi perempuan-perempuan. Kalau tablet tambah darah itu merasa nggak enak yang dari puskesmas ya beli-beli di toko, di apotek juga banyak yang. Nah, konsumsi tablet tambah darah pada remaja ini perlu digalakkan, terutama remaja putri. Ini untuk yang putri. Sebelum dia itu menikah, remaja yang sebelum menikah, tolonglah cek tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas.
Jadi kalau kita mau guru-guru sama remaja genre yang sudah mau nikah gitu ya, coba cek dulu lingkar lengan atasnya. Ada 23 cm enggak ukuran lengan atasnya itu? Kalau enggak 23 cm, ya harus tambah nutrisi dulu lah sebelum hamil gitu. Boleh nikah, tapi sebelum hamil ya tambahlah nutrisinya untuk misalkan vitamin asam folat, kemudian vitamin D misalnya itu. Nah, ini tuh yang putri seperti itu. Yang laki-laki sebetulnya yang sangat berpengaruh adalah rokok. Sehingga kalau misalkan remaja laki-laki itu perokok berat, ya diberikan peringatan, hati-hati nanti kalau mau nikah, rokoknya dikurangi dulu. Karena kalau rokoknya itu terlalu kecanduan rokok, besok mau nikah kemudian istri, jadi janin tumbuh lambat. Nah, itu nasihat-nasihat itu penting ya untuk disampaikan pada PIKR, pada genre, dibahas di forum-forum PIKR, forum genre, syarat-syarat fisik untuk bisa hamil yang sehat, yang mencegah stunting. Dan yang terakhir, jangan mementingkan pre-wedding, lebih baik mementingkan pre-konsepsi. Pre-wedding kan mahal, wah bisa hampir 50 juta, enggak cukup kadang-kadang itu pre-wedding itu. Nah, sedangkan pre-konsepsi itu murah sekali ya, cuman periksa HB, kemudian minum asam folat sama katakan vitamin D. 20.000 cukup sekali, 20.000. Jadi kadang-kadang anak-anak remaja kita ini terbius untuk melakukan pre-wedding yang mahal, tidak penting, tetapi ada yang pre-konsepsi yang penting malah tidak dilakukan, padahal murah. Jadi kritik saya, remaja-remaja kita kadang-kadang juga ya sebetulnya juga masih miskin, kadang-kadang juga belum pendidikannya belum tinggi, tapi sering memilihnya keliru, ya memilihnya yang mahal, pre-wedding gitu. Tapi pre-konsepsinya tidak. Lah, saya berharap betul nih, genre PIKR paham betul pre-wedding itu pentingnya seberapa dibandingkan pre-konsepsi. Begitu, Mbak Irma. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih kembali Bapak Hasto Wardoyo. Ya, seperti yang diterangkan oleh Bapak Hasto Wardoyo tadi ya, bahwa peran PIK remaja itu sangat penting dalam mewujudkan program Bangga Kencana dan juga dalam membantu pemerintah dalam mencegah atau mengatasi atau menurunkan tingginya angka stunting di Indonesia. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Hasto Wardoyo yang telah mau dan bersedia untuk meluangkan waktunya di sore hari ini untuk bisa bertemu dengan kita yang dari Maluku. Ya, baik. Terima kasih dan selamat untuk rosternya, Ruang Obrolan Seputar Remaja. Ya, sukses dan ini kita saya berharap, ya. Iya Pak. Dan saya berharap nanti ada episode kedua, ketiga, dan selanjutnya seperti itu. Ya, nggak apa-apa. Saya tunggu. Ya, bisa WA saja nggak apa-apa. Ya, siap Bapak. Irma. Ya. Baik. Ya, terima kasih. Dan sampai jumpa lagi bersama saya, Irma Fitri Setiawati, dalam acara Rostar, Ruang Obrolan Seputar Remaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.